Ya, hujan. Ayo Kak, kita masuk ke dalam. Aduh, kok hujannya nggak reda-reda ya? Mana udah mau maghrib. Nggak biasanya hujan kayak gini. Maaf ya Kak, gara-gara kakak anterin aku pulang. Jadi kakak kejebak hujan deh. Udah nggak apa-apa, bukan salah lo juga kok. Gue sendiri yang mau kesini. Terus gimana Kak? Kakak pulangnya gimana? Um, gue telepon ibu gue aja kali ya? Halo Put, kamu di mana? Udah hujan gini kok masih belum pulang? Iya mah, ini aku lagi di rumah temen aku. Aku nggak bisa pulang deh kayaknya. Hujannya deras banget soalnya. Kamu di mana? Biar mama jemput kamu. Aku di rumahnya Rani, temen yang aku ceritain ke mama di pasar tadi. Ya udah, mama jemput kamu sekarang pakai mobil. Tapi mah, emang mama tahu arah jalan ke sini? Oh iya, mama nggak tahu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa lah mah. Aku nungguin hujannya reda aja. Tapi Put, ini kan udah maghrib. Kalau kamu kemalaman pulangnya gimana? Ibu takut kamu kenapa-napa. Kalau hujannya belum reda juga, aku nginep aja gimana? Hah, nginep? Kalau kamu pengen pulang malam-malam gimana? Apaan sih mah? Mama kira aku anak kecil apa? Pokoknya sekarang, mama nggak usah pikirin aku. Kalau hujannya nggak reda-reda, aku nginep aja di sini, ya. Lagian besok juga sekolah libur kan? Ya, tapi emang teman kamu ngizinin kamu nginep di rumahnya? Bentar aku tanya dulu. Ran, aku nggak apa-apa kan nginep di rumah kamu? Kamu keberatan nggak? Ya, aku sih nggak masalah. Cuma kamu nanti kalau nginep di rumah aku, takutnya nggak nyaman, takut gatal-gatal gitu. Ah lebay loh, biasa aja ya lah. Nggak apa-apa katanya mah. Aku nginep aja ya. Besok pagi aku udah pulang kok. Oh, ya udah kalau gitu. Baik-baik ya di sana. Jangan bikin masalah. Oke mah. Maaf ya kak, kamar aku nggak sebagus yang kakak kira. Lo tidur sendiri di sini. Iya, dulu sih aku tidur sama Karini. Oh gitu. Eh, nggak boleh tanya-tanya kata kakak lo nggak sih? Tapi kalau lo nggak mau bahas sih, nggak apa juga. Kakak mau nanya apa tentang Karini? Kalau boleh tahu, kapan kakak lo meninggal? Karini meninggal 1 tahun yang lalu. Oh, berarti belum lama ya? Ngomong-ngomong, ibu lo kan bilang, kakak lo itu sempat ngilang waktu ditemukan meninggal. Bener nggak? Iya kak, kenapa? Kapan terakhir kali lo ngelihat kakak lo? Hari itu ketika pulang sekolah, kami niatnya mau pulang bareng. Cuma tiba-tiba Kesya datang, ngasih tahu kalau buku kakak aku yang dia pinjam diambil Amel. Gimana-gimana? Iya, waktu itu kan Kesya pinjam buku Kak Rini. Tapi waktu Kesya mau kembaliin, bukunya diambil sama Kak Amel. Terus gimana? Ya, Kak Rini pergi ngambil buku itu. Udah gitu? Ya, aku nggak tahu lagi kejadiannya kayak gimana. Lo kok bisa nggak tahu? Soalnya waktu itu Kak Rini nyuruh aku pulang duluan. Takutnya lama katanya. Terus aku pulang sendiri deh. Setelah itu gimana? Lo ketemu lagi nggak sama kakak lo? Enggak, itu terakhir kali aku ngeliat Kak Rini. Jadi semenjak itu, kakak lo nggak pulang? Enggak, sampai malam pun aku tungguin nggak ada. Setelah itu, ada beberapa orang datang ke rumah. Ngasih tahu kalau mereka ngelihat Kak Rini terbaring di sisi jalan. Kami pun pergi ke sana. Dan ternyata Kak Rini udah meninggal. Aku ngerasa bersalah banget udah ninggalin dia di sekolah. Kalau aja aku nungguin Kak Rini waktu itu, pasti Kak Rini masih ada sekarang. Bentar-bentar. Kok ini nggak masuk akal? Kenapa tiba-tiba kakak lo meninggal di sisi jalan? Bukannya waktu itu dia di sekolah? Orang-orang sih bilangnya Kak Rini meninggal karena asma. Karena Kak Rini emang punya penyakit asma sejak kecil. Orang-orang nyangkanya Kak Rini meninggal ketika di perjalanan pulang. Terus lo percaya gitu aja? Ya, sebenarnya sih aku kurang yakin. Tapi aku nggak tahu kejadiannya tuh kayak gimana.
Jadi aku nggak bisa apa-apa. Iya juga sih. Gini deh, siapa orang terakhir yang lo lihat sama kakak lo? Kes ya, terakhir kali aku ngeliat Kak Rini sama dia. Waktu mau ngambil buku dari Kak Amel. Setelah itu, aku nggak tahu lagi apa yang terjadi sama Kak Rini. Itu dia. Kesya adalah kunci kematian kakak lo. Kita harus tanya dia, apa yang terjadi setelah lo pulang dari sekolah? Udah Kak, aku udah pernah tanya sama dia. Tapi dia nggak tahu katanya. Kok bisa nggak tahu? Gimana ceritanya? Aku juga bingung. Karena setiap aku tanya-tanya soal Kak Rini, dia tuh selalu menghindar. Sekarang gini aja. Besok kita temuin Kesya. Kita tanya apa yang terjadi waktu itu. Kesya, kenapa Put? Gue boleh nanya sesuatu nggak sama lo? Tapi lo harus jawab jujur ya. Nanya apa? Serius banget kayaknya. Lo tahu apa yang terjadi sama Rini ketika di sekolah? Lo sama dia kan waktu itu? Hah? Rini? Rini siapa ya? Rini kakaknya Rani. Oh, gue nggak tahu. Nggak ada urusannya sama gue. Lo jangan bohong. Lo pasti tahu kan kejadian waktu itu? Apaan sih Put? Nanya-nanya kayak gini? Emang urusan lo apa sama dia? Dah, gue mau pergi. Lah, kok pergi sih? Kesya, gue serius ya. Yang gue tanyain ini menyangkut kematian seseorang. Lo harus jelasin kejadian waktu itu. Kalau enggak, gue bakal laporin lo ke polisi atas kasus pembunuhan. Kak, udah yuk ah. Apa lo bilang? Laporin ke polisi. Lo ngancem gue. Heh, gue nggak takut sama gertakan lo. Oh ya? Lo nantang gue. Lo kira gue main-main? Gue bisa penjarain lo karena kasus kematian kakaknya Rani. Kenapa sih Put? Kayaknya lo peduli banget sama Rani. Kenapa lo sampai nuduh gue hanya karena dia? Ingat nggak? Siapa yang nemenin lo pas pertama masuk sekolah? Gue. Gue Put. Gue yang pertama jadi temen lo waktu itu. Bukan dia. Tapi ini balasan lo. Lo nuduh gue yang ngebunuh kakaknya. Gue nggak nuduh lo, Kes. Gue cuma minta lo buat jelasin kejadian waktu itu. Udah gitu aja. Gue nggak tahu apa-apa. Kalau aja lo mau jelasin apa yang sebenarnya terjadi, mungkin lo bisa dimaafin dan gak bakal masuk penjara. Lo dikasih apa sih sama Rani? Sampai sok-sokan ngusut kasus kematian kakaknya? Lo yang dikasih apa sama Amel? Sampai lo terlibat dalam kasus kematian Rini. Gue juga dijebak sama dia. Ma, maksud lo? Gue dijebak waktu itu. Gue cuma disuruh sama Amel buat ajakin Rini ke gudang sekolah. Gue nggak tahu kalau sebenarnya tuh dia mau dikunci.